Nah, tujuan utama dari siklus Calvin kan adalah untuk mengubah karbon dioksida dari atmosfer menjadi molekul organik yang dapat digunakan sebagai sumber energi dan bahan penyusun sel. Dalam konteks siklus Calvin, karbon dioksida atau CO2 itu akan diubah menjadi molekul G3P yang memiliki energi lebih tinggi. Nah, secara alami, sistem kimia itu cenderung menuju ke keadaan yang lebih stabil, yaitu dari molekul berenergi tinggi ke molekul berenergi rendah. Dan proses ini disebut reaksi yang eksergonik karena melepaskan energi dan bersifat spontan. Namun dalam konteks ini, dalam proses siklus Calvin, ini justru terjadi kebalikannya. CO2 itu merupakan molekul yang berenergi rendah dan stabil kan. Dan untuk mengubahnya menjadi G3P yang lebih tereduksi dan kaya akan energi, itu diperlukan proses yang tidak spontan atau endergonik, sehingga membutuhkan tambahan energi dari luar. Nah, energi tersebut itu berasal dari ATP dan NADPH. Nah, sekarang kita akan membahas tahap-tahap dari siklus Calvin. Kita mulai dari tahap pertama, yaitu fiksasi CO2. Jadi, di tahap pertama ini, karbon dioksida dari udara itu akan ditangkap oleh enzim yang sangat-sangat penting, yaitu Rubisco. CO2 itu kemudian digabungkan dengan molekul berkarbon 5, yaitu RBP, dan hasilnya akan terbentuk dua molekul 3-fosfogliserat atau 3-PGA. Nah, kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini disebut sebagai tahap reduksi, dan disinilah mulai menarik. Nah, 3-PGA ini kan dia merupakan molekul yang cukup stabil, bahkan bisa dibilang terlalu stabil, artinya dia tidak mudah bereaksi. Kalau langsung diberi elektron dari NADPH, reaksinya itu tidak akan berjalan. Kenapa? Karena energinya itu masih terlalu rendah. Jadi 3-PGA ini mengandung energi yang terlalu rendah untuk bereaksi. Jadi apa yang dilakukan oleh sel? Sel itu harus mengangkat dulu energi molekul ini. Nah, disinilah ATP berperan. ATP itu akan menambahkan gugus fosfat ke 3-PGA, mengubahnya menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Dan proses ini disebut fosforilasi. Jadi proses di mana ATP menambahkan fosfat ke dalam 3-PGA membentuk 1,3 bifosfoglycerat, itu disebut fosforilasi. Dengan adanya tambahan fosfat ini, energi molekul itu akan meningkat. Jadi molekul itu akan jadi lebih reaktif atau mudah untuk bereaksi. Nah, ibaratnya kayak sudah siap untuk menerima elektron. Nah, barulah kemudian NADPH masuk. NADPH kan dia akan menyumbangkan elektron yang berenergi tinggi yang berasal dari cahaya tadi. Nah, elektron ini akan mereduksi molekul tersebut dan akhirnya membentuk G3P, yaitu gula sederhana yang kaya akan energi. Kalau NADPH itu dia tidak akan mungkin menyumbangkan elektronnya kalau PGA tadi tidak diaktifkan oleh ATP terlebih dahulu melalui proses fosforilasi. Jadi kerjasama dari ATP dan NADPH itu sangat-sangat diperlukan dalam proses perubahan dari 3-PGA membentuk G3P. Nah, elektron dari NADPH kan dia sudah mereduksi molekul dari 1,3 bifosfogliserat sehingga berubah menjadi G3P yang merupakan gula sederhana berenergi tinggi. Nah, jadi kalau ditanya energi dalam G3P itu dari mana? Kenapa dia dikatakan molekul yang berenergi tinggi? Ya, jawabannya adalah berasal dari cahaya matahari yang sebelumnya dititipkan dulu ke ATP dan NADPH. Jadi kan energi dari cahaya matahari itu kan dikonversi menjadi energi kimia di dalam ATP dan NADPH, ya kan? Dan ATP dan NADPH itu kemudian dipakai di reaksi siklus Calvin untuk mengangkat energi dari CO2 membentuk G3P. Jadi kalau tidak ada tambahan energi dari luar, mana mungkin CO2 yang berenergi rendah dapat diubah menjadi G3P yang berenergi tinggi, ya kan? Jadi harus ada tambahan energi dari luar, dan dalam konteks ini dia merupakan energi yang berasal dari cahaya matahari yang disimpan dalam bentuk energi kimia di ATP dan NADPH. Oleh karena itu, siklus Calvin itu sangat membutuhkan ATP dan NADPH. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap regenerasi. Dari total G3P yang terbentuk, itu hanya ada satu yang keluar sebagai hasil bersih. Sisanya tidak dibuang, justru digunakan kembali untuk membentuk ulang RBP, supaya siklus ini terus-menerus berjalan. Jadi, dalam proses ini, G3P itu kan disusun ulang menjadi ribulosa 5-fosfat. Tetapi molekul ini dia juga belum siap menangkap CO2 lagi, jadi dia belum siap untuk bereaksi kembali kan, sehingga di sini juga ATP turun tangan. ATP itu akan menambahkan satu gugus fosfat lagi, membentuk RBP, dan penambahan fosfat ini dia sebenarnya penting, sangat-sangat penting karena membuat RBP menjadi lebih reaktif. Dengan energi tambahan ini, RBP itu akan siap menangkap CO2 lagi dan siklus pun akan terus berulang. Jadi secara keseluruhan, siklus Calvin itu seperti kayak pabrik yang mengubah CO2 yang miskin energi menjadi gula G3P yang kaya akan energi. Dan semua itu bisa terjadi karena ada bantuan dari ATP dan NADPH yang membawa energi dari cahaya matahari tadi di reaksi terang. Nah, setelah kita paham bagaimana CO2 itu difiksasi dalam siklus Calvin-Benson, kita harus mengenal lebih dekat dengan tokoh utama, yaitu enzim Rubisco. Rubisco itu kan dia merupakan singkatan dari ribulosa 1,5 bifosfat karboksilase oksigenase. Namanya memang panjang, tetapi maknanya itu sederhana dan agak unik. Kenapa unik? Karena Rubisco itu dari namanya, dia punya dua kepribadian.
sebagai karboksilase dan juga sebagai oksigenase. Sebagai karboksilase, dia itu dapat membantu mengikat CO2. Nah, mengikat CO2 inilah yang sebenarnya kita butuhkan dalam fotosintesis. Tetapi ternyata sebagai oksigenase, dia itu mampu mengikat O2. Jadi Rubisco itu seperti enzim yang galau. Dia mau pilih CO2 atau mau pilih O2 itu semua tergantung kondisi di sekitarnya. Mana yang paling banyak, apakah CO2 atau O2 yang paling banyak, dia bisa punya afinitas terhadap molekul yang bisa lebih tinggi gitu. Dalam kondisi normal saat stomata terbuka, CO2 kan dia mudah masuk ke dalam daun. Nah, pada kondisi ini, Rubisco itu lebih sering ketemu dengan CO2 karena kan CO2 lancar masuk di stomata, sehingga proses fotosintesis itu berjalan lancar karena Rubisco lebih sering berikatan dengan CO2 untuk dimasukkan dalam siklus Calvin kan. Tetapi situasinya itu jadi berubah saat suhu tinggi dan lingkungan kering. Kenapa berubah saat suhu tinggi dan lingkungan kering? Karena kan di saat suhu tinggi dan lingkungan kering, biasanya tanaman itu akan menutup stomata untuk mengurangi kehilangan air. Akibat penutupan stomata tersebut, biasanya CO2 itu masuknya itu jadi terbatas. Jadi CO2 yang masuk itu tidak banyak lagi. Nah, sementara O2 itu justru tertumpuk karena kan masih dihasilkan dari reaksi terang. Oleh karena itu, Rubisco itu jadinya lebih sering ketemu O2 ketika dalam suhu tinggi dan lingkungan kering, karena kan stomata menutup. Rubisco itu lebih sering ketemu dengan O2, akhirnya terjadilah proses yang disebut sebagai fotorespirasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih bedanya fotosintesis biasa dengan fotorespirasi? Kalau Rubisco mengikat CO2, itu kan yang akan terbentuk adalah 2 molekul 3-PGA atau 3 fosfogliserat. Nah, itu dia langsung masuk ke siklus Calvin dan nanti akan dipakai untuk menghasilkan gula. Tetapi kalau Rubisco itu mengikat oksigen, hasilnya itu adalah 1 molekul 3-PGA dan 1 molekul 2-fosfoglykolat. Kalau 2-fosfoglykolat ini dia bukan cuma tidak berguna, tetapi justru bisa mengganggu proses dalam kloroplas. Nah, akhirnya tumbuhan itu harus membersihkan molekul ini lewat proses yang panjang yang disebut sebagai fotorespirasi ini. Jadi, ini bukan proses yang sederhana karena melibatkan 3 organel sekaligus, yaitu kloroplas, peroksisom, dan mitokondria. Jadi proses fotorespirasi ini dia dimulai di kloroplas. Jadi di kloroplas itu 2 fosfoglykolat tadi yang dihasilkan itu akan diubah menjadi glikolat, lalu dikirim ke peroksisom. Nah, di peroksisom, glikolat itu akan dioksidasi menjadi glikoksilat sambil menghasilkan hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, karena H2O2 itu dia berbahaya, enzim katalase dapat langsung menguraikannya jadi air dan oksigen. Nah, selanjutnya glikoksilat tadi diubah menjadi glisin, lalu nanti akan masuk ke mitokondria. Di mitokondria, 2 molekul glisin itu akan diubah menjadi 1 molekul serin. Dan disinilah CO2 dilepaskan kembali. Jadi artinya kayak sebagian karbon yang sudah susah payah difiksasi dari atmosfer, itu dilepaskan lagi ke atmosfer. Nah, disinilah sebenarnya kerugian dari fotorespirasi karena dia buang-buang karbon. Jadi karbon yang sebelumnya sudah terkumpul di jaringan malah dilepaskan kembali. Nah, sekarang kita lanjut di prosesnya. Setelah itu kan serin itu akan kembali ke peroksisom. Jadi dari mitokondria dia kembali ke peroksisom, serin itu akan diubah menjadi gliserat, lalu balik lagi ke kloroplas. Nah, di kloroplas, gliserat itu akan menggunakan ATP untuk diubah menjadi 3-PGA. Nah, baru setelah dia diubah jadi 3-PGA ini, dia bisa masuk ke siklus Calvin. Jadi kayak, padahal sebenarnya kalau misalnya Rubisco itu mengikat CO2, dia kan langsung dihasilkan 2 molekul 3-PGA. Prosesnya cuma sederhana begitu. Tetapi ketika dia mengikat oksigen untuk membentuk 2 molekul 3-PGA, 1 molekul itu harus melewati jalan yang sangat panjang. Dan selama jalan yang sangat panjang itu dia menggunakan ATP, dia melepaskan CO2 ke atmosfer. Jadi kayak banyak kerugian yang dialami oleh tumbuhan juga. Kalau kita lihat dari sisi efisiensi ini jelas merugikan, ya kan? Karena tadi kehilangan karbon melalui pelepasan CO2, dia juga butuh ATP tambahan dan tidak menghasilkan gula. Ya kan, dia harus selama proses yang panjang itu tidak ada gula yang dihasilkan. Dia itu proses ini hanya untuk mengubah 2 glikosilat menjadi 3-PGA. Begitu. Jadi itulah mengapa fotorespirasi sering dianggap sebagai pemborosan energi dan dampaknya itu sangat terlihat. Jadi kalau pada suhu tinggi dan kondisi kering, produktivitas tanaman itu bisa menurun. Jadi kayak kentang yang dihasilkan lebih kecil dan lain-lain. Tetapi tunggu dulu, apakah fotorespirasi benar-benar seburuk itu? Jawabannya tidak sepenuhnya. Itu kan kalau yang produktivitas tadi kan kita melihat dari konteks petani. Jadi petani melihat, oh itu merugikan bagi petani, kayak kentangnya jadi lebih kecil. Tapi kalau lihat dari sudut pandang tumbuhan, ternyata fotorespirasi itu, dia itu tidak sepenuhnya buruk. Dalam kondisi kekurangan CO2 kan siklus Calvin melambat.
elektron dari reaksi terang itu bisa menumpuk di fotosistem, dan kalau tidak disalurkan, elektron ini bisa membentuk reaktif oksigen spesies atau disebut sebagai ROS, radikal bebas yang sangat-sangat merusak sel. Nah, disinilah fotorespirasi itu berperan sebagai katup pengaman, karena dengan tetap mengalirkan proses metabolik, fotorespirasi itu dapat membantu mencegah penumpukan elektron, mengurangi pembentukan ROS, dan juga melindungi sel dari kerusakan. Jadi meskipun terlihat boros, fotorespirasi sebenarnya adalah mekanisme perlindungan bagi tumbuhan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.